Beliau adalah alumni Gontor yang insya Allah akan menemani para penghafal Al-Quran. Terima kasih. Jazakumullah ahsanul jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Yang terhormat, yang selanjutnya sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, pada beliau dipersilakan. Wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Ingin susah di dunia apa susah di akhirat? Tidak dua-duanya. Ingin senang di dunia apa senang di akhirat? Di dunia tempat kita bersusah di akhirat tempat kita bersenang panas pagi hari ini menjadi saksi nanti di akhirat. Anak-anakku sekalian, Dewan Guru telah mengundang penghafal Al-Quran ke sekolah kita. Panas ini nanti menjadi naungan kita di padang mahsyar. Mudah-mudahan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakaratul kiram yang kami muliakan, Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, para Dewan Guru, wakil Kepala Sekolah, para staf semuanya, para pekerja, Bapak-bapak Ibu, wabil khusus anak-anakku yang kusayangi, semua kita di sini, mudah-mudahan pagi hari ini datang keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal. Ustadz memberikan sedikit iya. Setuju? Kalau Ustadz nanti bilang SMP 1 lebih munding, kalau Ustadz bilang SMP 1 lebih munding, maka anak-anakku jawab nanti Al-Quran di hatiku, pendidikan masa depanku. Siap? Siap? Siap belajar? Ini penghafal Al-Quran. Mau jadi penghafal Al-Quran? Mau disimpan Al-Quran dalam hati? Kalau disimpan Al-Quran dalam hati berarti kita dijaga oleh Allah. Paham? Di dunia kita sudah memberi syafaat kepada makhluk, di akhirat kita bisa memberi syafaat kepada keluarga kita. Amin ya rabbal. Baik, Al-Quran di hatiku, pendidikan masa depanku. Siap? SMP 1 lebih munding. Al-Quran di hatiku, pendidikan masa depanku. Takbir. Allah Takbir. Allahu Akbar. Anakku sekalian, saya Ustadz Adi Abdullah dengan para tim kerjasama dari PT Barata Wisata, kerjasama dengan Yayasan Aqsa Baitul Quran, kerjasama para alim ulama dari Kuningan Majalengka, mereka mengundang para pakar Al-Quran untuk hadir. Untuk apa anakku sekalian? Salah satu visi dan misi, kemudian sedikit membukakan pikiran ibu-ibu bapak sekolah sekalian, khususnya pada Dewan Guru, bahwa kami sebagai penjuluh Al-Quran se-Indonesia, kami katakan Al-Quran ini seakan-akan penghafal Al-Quran ini keluar dari pondok pesantren saja. Seakan-akan para ahli Al-Quran ini keluar dari pondok-pondok tahfiz saja. Ini anak-anak kami ini mungkin 95% muslim, betul? Para Dewan Guru semuanya 95% muslim, betul? Kami ingin juga anak-anak kami juga jadi penghafal Al-Quran. Ada metode yang akan kami berikan, disandingkan dengan para penghafal Al-Quran dari Timur Tengah. Oleh karena itu kami berpikir, bagaimana Al-Quran ini kita harus masuk juga ke dunia pendidikan. Bisa anak-anakku sekalian menjadi penghafal Al-Quran? Ada kesempatan yang besar. Kenapa hanya Al-Quran keluar dari pesantren saja? Para penghafal Al-Quran keluar dari pondok tahfiz saja. Zaman sahabat nggak ada pesantren, zaman sahabat nggak ada perguruan tinggi, zaman sahabat nggak ada kuliah, tapi dalam rumah mereka keluar hafiz Al-Quran, keluar alim alimah, da'i da'iyah, hafiz hafizah, keluar dari rumah-rumah para sahabat. Emangnya rumah sahabat dengan rumah kita beda? Sama enggak? Yang membedakan apa? Yang membedakan kita kurang dekat dengan Al-Quran. Insya Allah ini metode bisa dipraktekkan di sekolah, dijalankan oleh guru, kepala sekolah, kerjasama komite dan para wali murid semua, dan ini metode bisa dipraktekkan di rumah. Paham anakku sekalian? Insya Allah para Dewan Guru mudah-mudahan semua bisa hadir, duduk sebentar, kita dengarkan karena ikon paling penting ini Dewan Gurunya.
ya, kan akan memberikan arahan nanti, memberikan petunjuk dan cara penghafalan pada dewan guru. Ini yang pertama. Yang kedua, anak-anakku sekalian para dewan guru, beliau ini salah satunya adalah Muhammad Joda Al-Fatih, punya sanad qiraat anakku. Sanad itu apa Pak Ustaz? Sandaran ilmu dari guru beliau nyampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya sanad qiraat yang beliau perjuangkan bertahun-tahun di Timur Tengah, belajar dari negara sana, guru sana, dari negara sana, guru sana. Sehingga pada pagi hari ini beliau akan memberikan satu momen yang sangat penting yang mungkin nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Beliau akan memberikan kita ijazah surah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini mau kita bawa di dalam sholat, wajib kita bawa di dalam sholat, wajib kita baca sehari semalam berapa kali? Al-Fatihah wajib dibaca sehari semalam berapa kali? Berapa kali nak? Berapa? 17 kali. Ada yang baca 15 kali dalam sehari semalam? Ada yang baca 10 kali dalam sehari semalam? Ada. Pak Ustaz, saya 15 kali. Oh berarti belum sholat subuh dia. Ya, paham anak sekalian? Wajib dibaca Al-Fatihah sehari semalam 17 kali. Kalau ada kurang 1, kurang 2, berdosa. Berarti ada sholat yang tidak dikerjakan. Oleh karena itu Al-Fatihah kita khususnya di dalam sholat akan diajarkan tahsin dan bayannya kepada kita oleh Syekh Muhammad Joda Al-Fatih. Setelah itu beliau ijazahkan kepada kita. Alhamdulillah. Masya Allah, tak terpikirkan kita nak. Dewan guru sekalian, kita mau ngambil sanad seperti ini, mesti kita belajar ke luar negeri dengan guru-guru kita, menghabiskan uang banyak, betul? Pagi hari ini beliau ajarkan kita tahsin, bukan mengajarkan Al-Fatihah, tapi beliau mengajarkan tahsin dan bayan, karena rata-rata kita bisa Al-Fatihah. Setelah tahsin dan bayannya, beliau ijazahkan Al-Fatihah kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan sholat kita semakin diperbaiki oleh Allah. Amin ya Rabbal. Insya Allah di akhirat nanti kita juga sholat kita didatangkan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jika diterima sholat kita, baru puasa, zakat, haji, umroh diterima oleh Allah, betul? Jika sholat kita tidak diterima, ditolak, semua amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan mereka yang mengajarkan kita di akhirat menjadi saksi bahwa mereka telah memberikan pendidikan, yaitu suratul Fatihah yang kita bawa dalam sholat. Yang lebih luar biasa lagi, setelah beliau mengajarkan dan mengijazahkan Al-Fatihah, beliau akan memberikan kenang-kenangan untuk kita semua. Mau? Untuk semua dewan guru, kepala sekolah akan diberikan mereka kenang-kenangan, yaitu sertifikat belajar surah Al-Fatihah gratis. Tidak usah bayar, Bu. Ibu mau bayar apa gratis, Bu? Mau bayar apa gratis? Emang emak-emak datang ke mall, ya, dikasih suami duit 4 juta, ya, suami pegang tahan 1 juta. Emak-emak pas belanja di tempat kasir, akhirnya emak tadi izin, Pak, saya mau ke kamar kecil dulu. Bingung bapaknya, akhirnya 1 juta bapak yang bayar tadi. Emak-emak pintar, siap emak-emak belajar. Baik dewan guru sekalian, anakku sekalian mau berkah ilmunya, mau berkah ilmunya, mau cepat menghafal Al-Quran, mau cerdas, mau pintar. Syaratnya sayang dan cinta kepada guru. Ini orang tua kalian yang diwakilkan oleh orang tua kalian di rumah. Di sini mereka jadi orang tua kalian. Kalau kalian durhaka kepada mereka, sama dengan durhakanya kepada kedua orang tua kandung kalian di rumah. Paham? Kalau kalian ada mata pelajaran yang kalian susah, kepada dewan gurunya, kepada ibu guru, bapak gurunya, datang ke rumah. Assalamualaikum. Apa yang dibawa? Bawa oleh-oleh, bawa bakso, ya, bawa bakso. Assalamualaikum Bu Guru, cium tangannya, peluk Bu Gurunya, bawa hadiahnya bakso. Paham? Minta doa diberkahi ilmunya. Paham anakku sekalian? Baik, kita langsung saja, karena ini mengingatkan waktu, kita akan dengarkan
paparan sedikit bagaimana cara menghafal Al-Quran. Mungkin metode ini adalah sosialisasi. Sifatnya sosialisasi, waktunya tidak lama. Kalau sifatnya pengajaran metode, pasti waktunya lama. Karena ini sosialisasi, maka secara ringkas saja metodenya. Nanti kami secara tafsir, beliau yang globalnya nanti akan menjelaskan. Tafadhal masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وإمامنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع أثره إلى يوم الدين. أما بعد، مدير المدرسة والمدرسين والمدرسات، الطلاب والطالبات، بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خير الجزاء. وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذه المدرسة أن يجمعنا يوم القيامة عند حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن، فقال في كتابه العزيز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لمن أراد أن يحفظ القرآن أو أن يعلم أبناءه حفظ القرآن من المعلمات والمعلمين، هناك نصائح عليه أن يتبعها كما اتبعناها نحن في غزة فأكرمنا الله بحفظ القرآن. أولا، أن تعقد النية لله سبحانه وتعالى. ثانيا، أن تختار الوقت المناسب لحفظ القرآن، وربما يكون بعد صلاة الصبح. ثالثا، أن تجد معلما أو مدرسا أو شيخا تقرأ عليه ما تحفظ من القرآن. القرآن يستطيع أن يحفظه الكل، المعلم في عمله، والأم في بيتها، والوالد، وكل واحد إن كانت عنده نية يستطيع أن يحفظ القرآن الكريم. رابعا، أن يستمر على المراجعة حتى لا ينسى ما يحفظ من القرآن، وللمراجعة أوقات في الصلوات الخمس، قبل كل صلاة وبعد كل صلاة تراجع أكثر من مرة حتى لا تنسى ما تحفظ، وقبل النوم تراجع أيضا ما تحفظ حتى لا تنسى. خامسا، أن تحافظ على سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثل صلاة التهجد، قيام الليل، وأن تحافظ على الوضوء وصلاة الأوابين وغيرها من النوافل التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، أن تكون بارا بالوالدين، فبر الوالدين يوفق الإنسان في حياته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يخرج منكم حفظة للقرآن الكريم. آمين آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai satu lebih munding Al-Quran takbir. Baik, Ustaz jelaskan secara ringkas saja karena mengingat waktu ini sifatnya sosialisasi, didengarkanlah.
Beliau sampaikan salam takzim dan tahniah kepada kepala sekolah, dewan guru semua dan anak-anak sekalian. Beliau sampaikan bisa menghafal Al-Quran itu satu karunia dan keberkahan yang besar dari Allah. Satu orang penghafal Al-Quran itu yang kalau ada di tempat kita, di desa kita, di kampung kita, itu tempat itu dijaga oleh Allah. Diturunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya. Di dunia para penghafal Al-Quran bisa memberikan syafaat. Hadirin subhanahu wa ta'ala, anak-anak sekalian, ada beberapa poin-poin yang beliau sampaikan kepada kita. Nanti Ustaz juga mensandingkan dengan sekolah. Sekolah bisa dikerjakan, di rumah bisa dikerjakan. Ibu, bapak kepala sekolah, ibu dewan guru, bapak guru semuanya, ini metode pun bisa dipraktikkan di rumah dengan anak-anaknya. Anak-anak kami rata-rata penghafal Al-Quran dari usia kecil. Itu kami di dalam rumah, nggak ada anak kami dari pesantren. Ya, mungkin nanti kalau sudah madrasah nanti kalau kan kami masukkan pesantren. Hadirin subhanahu wa ta'ala, bagaimana ini kiat untuk di rumah ini secara umum, baik di sekolah maupun di rumah bisa dipraktikkan secara umum. Yang pertama punya niat. Apa nih? Niat. Orang sudah punya niat, itu sudah dapat satu pahala. Yang kedua cari waktu yang tepat. Waktu yang tepat kami berikan 3 waktu, kami sampaikan di 3 waktu saja waktu yang tepat bisa menjadi penghafal Al-Quran. Baik orang tua, anak-anak, orang dewasa, di sekolah maupun di rumah. Ada 3 waktu ini yang kami anggap bisa menjadi penghafal Al-Quran dari dalam rumah maupun dari dalam sekolah. Yang pertama 5 waktu sholat. Yang kedua sebelum tidur. Yang kedua bangun tidur. Ya, 5 waktu sholat, sebelum tidur, bangun tidur. 3 waktu ini, ya. Kami berikan contoh, ya. Kami berikan contoh. Yang umpamanya 5 waktu sholat, kita tentukan ayat yang mau kita hafal. Ini bisa dipraktekkan di rumah maupun di sekolah, ya. Umpamanya ayat yang mau kita hafal ini Alam Tarokai. Bagaimana caranya menghafal di 5 waktu sholat? Kita hitung dari mulai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita mulai dari sholat subuh umpamanya untuk menghafal Alam Tarokai. Bagaimana caranya? Dibaca Alam Tarokai ini dibaca 10 kali sebelum sholat subuh. Berapa kali? Berapa kali? Sebelum sholat subuh dibaca 10 kali. Gak usah dihafal, dibaca saja. Alam Tarokai fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dibaca saja. Selesai sholat subuh, ya, setelah wirid, setelah doa, baca lagi 10 kali. Bukan dihafal, tapi dibaca, diulangi, dibaca berapa kali? Berarti sebelum sholat subuh 10 kali, setelah sholat subuh 10 kali. Berapa kali dibaca? 20 kali. Ya, begitu juga dengan sholat zuhur. Sebelum zuhur dibaca 10 kali, setelah sholat zuhur Alam Tarokai ini dibaca 10 kali. Berarti begitu juga sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya. Artinya setiap waktu sholat dibaca 20 kali. Kalau 5 waktu sholat berapa kali dibaca? 100 kali. Imam Syafi'i itu 100 kali mengulangi hafalan. Kalau beliau menghafal itu beliau baca 100 kali. Paham anak sekalian? Bisa dipraktikkan di rumah, juga bisa dipraktikkan di sekolah. Berarti 5 waktu sholat dibaca Alam Tarokai sebanyak 100 kali. Di hari kedua selesai sholat tahajud sebelum sholat subuh, Alam Tarokai ini dihafal. Setelah dibaca sehari semalam 100 kali, baru dihafal. Insya Allah bisa langsung hafalan pada waktu itu, ya. Kemudian ada namanya murajaah. Murajaah ini mengulangi hafalan. Kapan? Sebelum tidur, setelah sholat isya. Diulangi hafalannya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dibaca, ulangi hafalannya. Kapan? Murajaah mengulangi hafalan sebelum tidur. Usahakan Al-Qur'annya ada terjemahan. Ada terjemahannya Indonesia supaya ayat yang kita hafal, yang kita baca ini kita tahu maknanya. Lihat arti ayat itu apa. Al-Fil, apa arti Al-Fil? Gajah. Pasukan bergajah. Ceritanya Al-Fil ini adalah pasukannya Raja Abraha
dengan pasukan bergajah ingin menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah, maka didatangi oleh Allah burung ababil membawa batu dari neraka sehingga hancur berkeping-keping pasukan bergajah. Tahu kita cerita makna ayat dan surat yang kita hafal supaya tidak mudah hilang hafalannya, paham? Kemudian beliau katakan tahsin itu memperbaiki bacaan kepada guru tajwid, guru ngaji kita. Perbaiki bacaan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, makhrajnya panjang pendek mat idgham ikhfanya diperbaiki. Paham semua nak? Ini metode secara ringkas baik di rumah maupun di sekolah. Di sekolah bisa dikerjakan juga. Beberapa sekolah kami lihat ya, beberapa tempat di SMP, di SMA yang telah kami buat kegiatan, alhamdulillah. Selesai kelas 3, anaknya tamat kelas 3 hafal 4 juz. Tamat SMK, jurusannya mesin, jurusannya komputer, tapi tamat SMK bisa hafal 5 juz. Bagaimana program di sekolah dibuat? Kami jelaskan secara ringkas. Insya Allah di lain waktu kami titipkan bukunya, bisa dipakai oleh sekolah. Bagaimana? Umpamanya Bapak Dewan Guru, Ibu Guru, umpamanya kita tambahkan waktunya. Kalau masuk jam 8, kita tambah waktunya dengan musyawarah Dewan Guru dan Kepala Sekolah dengan komite, ditambah waktunya. Umpamanya masuk jam 8, boleh ditambah waktunya 7.30 sampai jam 8. Yang masuk guru tahfiznya, guru tahfiz ulama, para penghafal Al-Quran dari luar-luar sekolah, dihonorkan mereka. Boleh lewat swadaya wali murid, dengan setiap bulan anak untuk program tahfiz, anak membayar 20.000 untuk setiap bulannya umpamanya, atau uang dari komite, atau daftar, ataupun dana-dana dari pemerintah, atau swadaya untuk menggaji para guru tahfiznya. Jadi 7.30 sampai jam 8, setengah jam itu anak sudah berwudu, sudah menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran sebelum mereka masuk mata pelajarannya. Insya Allah sebelum masuk mata pelajaran pasti anak-anak kita cerdas, karena mereka mengawali dengan ilmu sumber ilmu, yaitu Al-Quranul Karim. Kalau pulang umpama jam 2, boleh ditambah 2.30. Jam 2 semua dewan guru siap-siap ingin pulang. 2.30 guru tahfiznya yang masuk, baik ustaz maupun ustazah, murojaah mengurangi hafalan kepada anak-anak. Dan targetnya bisa dikerjakan oleh wali kelas. Umpamanya ada anaknya belum hafal ayat ini atau surat ini, dicek ada setoran hafalannya. Menurut laporan dari guru tahfiz, nak, kau belum nyetor ini sudah 2 minggu. Ibu tidak akan berikan kau nilai sebelum kau setorkan hafalan Al-Quran kepada ustaz ini. Sehingga nanti anaknya berusaha bukan hanya di sekolah, di rumah pun mereka tidak banyak bermain, tapi banyak menghafal Al-Quran, dituntut oleh wali kelas dan dewan gurunya. Anakku sekalian, kemarin kami ke SMP 2. Apa kata bapak kepala sekolahnya? Di depan kami, di depan para dewan guru, depan anak sekalian. Sekarang banyak universitas kedokteran, kebidanan, mau itu perguruan tinggi itu, kalau anak hafal Al-Quran 30 juz, ada ijazahnya, itu gratis sekolahnya. Masya Allah, gratis. Diangkatkan derajatnya para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi penghafal Al-Quran. Baik, cukup sekian. Ya, terakhir kata beliau, berbaiklah kepada kedua orang tua. Kemudian kalau bisa jaga sholat tahajud. Anak-anakku yang sudah melakukan tahajud, jangan tunjuk tangan. Alhamdulillah. Anak-anakku sekali, saya tes psikologi. Ada guru BK. Ini cara ngetes anak-anak itu dibalik. Anak-anakku yang tiap malam bangun tahajud di jam 2, jangan tunjuk tangan. Alhamdulillah, bangun tahajud semua. Anak-anakku yang setiap malam jam 3 malam bangun tahajud, jangan tunjuk tangan. Ada 4 orang yang jujur. Anakku mau bangun tahajud, mau bangun tahajud. Ada HP Androidnya, jangan dipakai untuk game aja saja. HP Android itu fullkan volume, letak di samping tidur. Alarm. Kalau tidak bangun juga, ya
beli speaker 21 inch, saya gede gini. Letak di kamarnya, pas ke pinting, jam 3 malam. Kalau anak aku tidak bangun juga, mari kami bangunkan sama-sama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mate kamu. Mau belajar tahajudnya? Tidak ada anak. Kamu tahu dengan Ustaz Adi Hidayat? Tahu dengan Ustaz Abdul Somad? Bagaimana kecerdasan beliau menghafalkan Al-Quran? Ayat ini, huruf ini, halaman sekian, atas bawah kanan. Tahu semua. Ahli hadis, penghafal Al-Quran, ahli tafsir. Beliau dari kecil tak pernah tinggal sholat tahajud. Tahu kamu Bapak B.J. Habibie? Bapak kecerdasan, bapak kebanggaan kita, mantan presiden, Bapak B.J. Habibie. Sampai beliau mendapat gelar Profesor Mr. Craig karena beliau menemukan salah satu solusi retaknya sayap pesawat terbang itu. Beliau tidak pernah meninggalkan tahajud dan membaca Al-Quran. Kalian lihat meskipun bukan pesantren, kecerdasan beliau karena suka membaca Al-Quran. Tidak ada anak-anak yang berprestasi kecuali mereka rajin sholat, rajin membaca Al-Quran. Takbir! Allahu Akbar. SMP 1 Lewi Munding. Al-Quran pendidikan masa depan. Karena menyegakkan waktu, kita langsung ijazah suratul Fatihah. Nanti ada penyampaian dari Syekh Osama dan Syekh Jauda, dipimpin oleh Kiai Didin. Syukran Ustaz. Hadir di sini kita menghormati beliau 2 menit yang kasih bicara Syekh Osama Abdul Fattah. Beliau adalah penjaga Masjidil Aqsa yang bisa hadir di Indonesia. Tafadhol Syekh. Wahid maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. سنتحدث القليل جدا عن أفضال فلسطين، وقبل الحديث نرحب بأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات ورئيس المدرسة المحترم والمدرسين المحترمين والمدرسات المحترمات. نرحب بالطلاب جميعا المحترمين بناتنا وأبنائنا، ونود أن نتحدث قليل عن أفضال فلسطين والمسجد الأقصى. سنتحدث عن 4 أفضال سريعا جدا، لا نطيل عليكم لأن الشمس صعبة على الطلاب. الفضل الأول من أفضال فلسطين والمسجد الأقصى هو رحلة الإسراء والمعراج، حينما أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام من سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. صدق الله العظيم. هي رحلة الإسراء والمعراج. ثم الفضل الثاني من أفضال فلسطين والمسجد الأقصى هي أرض الأنبياء والمرسلين، كما أن هناك تقريبا عاش في أرض فلسطين وفي بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس ما يقارب 18 نبيا ورسولا، منهم سيدنا إبراهيم وعيسى وستنا مريم وكثير من الأنبياء والمرسلين. ثالثا أرض فلسطين أرض العلماء، كما أن هناك في هذه الأرض المباركة ولد كثيرا من العلماء مثل الإمام الشافعي الذي أنتم في أندونيسيا تتبعون الإمام الشافعي. وولد هذا الشخص ولد في فلسطين، الإمام الجليل ولد في فلسطين في قطاع غزة. ثانيا ولد في فلسطين في قطاع غزة ابن حجر العسقلاني، عالم وإمام مسلم جليل، كما أن مشايخنا في أندونيسيا وفي هذه البلدة الطيبة المحترمة يعرفونه كثيرا، ولد في فلسطين في قطاع غزة. رابعا والأهم من أبطال فلسطين هي أرض المحشر والمنشر،
Baik. أرض المحشر والمنشر حينما سألت ميمونة، أتت ستنا ميمونة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تسأله وتقول له يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. قال لها يا ميمونة بيت المقدس هو بيت المحشر والمنشر، أوتوه فصلوا فيه فأن الصلاة فيه ب500 صلاة. يا سبحان الله، بيت المقدس عظيم. يجب على إخواننا المسلمين في العالم أن يقفوا بجانب هذا البيت. Allahu Akbar. Padang Mahsyar itu adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu adalah komplek Masjidil Aqsa. Maka Siti Maimunah, seorang perempuan yang sudah tua, umur 72 tahun kata beliau, sempat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis. Sampaikan kepadaku ya Rasulullah, apa keistimewaan Baitul Maqdis? Rasul menjawab, ya Maimunah, nanti di hari kiamat semua manusia akan datang kepadaku, semua akan berbondong-bondong datang kepadaku dalam rangka meminta syafaat. Maka kata Rasul, kalau engkau ingin syafaat dariku, titip Masjidil, jaga Masjidil, pelihara Masjidil, makmurkan Masjidil. Dan beliau sampaikan, 74 tahun kami dijajah oleh Israel sampai sekarang. 74 tahun kami masih terus dijajah oleh Israel. Keluarga beliau sudah pada meninggal dunia. Akhirnya beliau sampaikan di akhir tadi tausiahnya, yang pertama, tolong doakan kami karena kami mewakili umat Islam. Siapa yang menjaga Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam, warisan Nabi, amanat Nabi, tiada lain adalah orang-orang seperti beliau. Maka beliau yang pertama, tolong doakan. Mau mendoakan? Angkat dua tangannya. Allahumma ansur muslimina fi Palestin, Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Amin. اللهم حرر المسجد الأقصى من درس اليهود المعتدين، وارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الإمام، فاتحين مهررين منتصرين ساجدين لله رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك يا الله. صلاة في المسجد الأقصى قبل الموت وبعدها شهادة يا أرحم الراحمين. نسألك أن تحرر من اليهود الغاصبين ومن اليهود المعتدين. ونسألك أن تنزل البركة والرضوان على هذه البلاد، إندونيسيا بلدا عظيما شامخا، أمنا وأمانا، سلاما وإسلاما، وسائر بلاد المسلمين. يا أرحم الراحمين، ربنا لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا طالب علم إلا ووفقته، ولا أعزبا إلا وزوجته، ولا عاصيا إلا وهديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. آمين آمين. تكبير تكبير تكبير. Israel Israel. Kalau beliau mengatakan Palestina Palestina, kalian jawab merdeka merdeka. Kalau beliau mengucapkan Israel Israel, jawabannya hancur hancur. Are you ready? You understand? Beruntung
Bapak. Palestina, Palestina. Merdeka, merdeka. Israel, Israel. Ya, syukran. Takbir. Takbir. Palestina, Palestina. Palestina, Palestina. Israel, Israel. Israel, Israel. Terima kasih, syukran, syukran jazilan lakum. Alhamdulillah, masya Allah. Baik, di akhir mari kita ngelak berkah. Kita akan dibimbing suratul Fatihah oleh Syekh Muhammad Zubair yang bersanad sampai baginda Rasulullah, akan dipandu kembali oleh Syekh Muhammad Adi Abdullah LC. Langsung teruskan. Anakku sekalian tawajuh, tawajuh, ibu dewan guru, maka kita akan ambil ijazah Al-Fatihah. Ya, bagi saya.